Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu kita semua turut berduka dan mengaturkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Khazin di Sidoarjo, begitu pula kepada santri dan wali santri keluarga besar daripada Pondok Pesantren Al-Khazin. Sebagaimana tentu beberapa hari yang lalu bencana dahsyat yang memakan korban hingga puluhan orang di sana, tentu ini berita duka yang mendalam dan kita semua tentu masih larut dalam kesedihan. Namun pada kali ini saya akan menginformasikan bahwasanya setelah bencana besar yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khazin beberapa hari yang lalu, ternyata setelah itu musibah bertubi-tubi, musibah susulan yang masih menimpa daripada Pondok Pesantren Al-Khazin. Akan tetapi dalam hal ini bukan berupa bentuk bangunan yang roboh, tetapi di mana gonjak-ganjing orang yang mencari manfaat, gonjang-ganjing orang yang memfitnah, menebarkan kekejian dan provokasi. Dan tentu ini yang dialami oleh keluarga besar dari Pesantren Al-Khazin. Kalaulah kita memandang dari bencana zahir yang terjadi di Pesantren Al-Khazin, di mana robohnya bangunan mushola yang menimpa daripada korban jiwa yang sampai puluhan, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60 dan seterusnya, sehingga kevalidan daripada informasi itu saya juga belum menemukan secara detail tentang hal itu. Akan tetapi sahabat-sahabatku, saya melihat bahwa ternyata musibah itu masihlah kecil, karena setelah itu fitnah yang bertubi-tubi, tuduhan yang keji, dan bahkan orang-orang masih kurang puas atas musibah yang menimpa daripada Pesantren Al-Khazin. Sehingga bukan hanya fitnahan saja, kan tetapi justru akan menyeret dari pihak pondok pesantren bagaimana mereka keluarkan tanggung jawab atas musibah tersebut, dan keinginan mereka ingin menyeret daripada keluarga besar daripada Al-Khazin ke ranah hukum. Sahabat-sahabatku, sepertinya apa yang saya sampaikan ini adalah sepele. Tetapi kalau kita hayati secara mendalam, bahwa kalaulah korban yang dilihat di lapangan itu jumlah yang ditaksir maksimal 60 kurang lebih, ini tentu lebih besar. Karena mengapa? Meracuni publik, membunuh karakter bangsa, bahkan memfitnah. Dan sudah jelas bahwa hadis mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Artinya narasi-narasi yang berkembang sebagaimana yang kita saksikan, bahkan memukul rata pondok pesantren, di mana ada yang mengungkap bagaimana situasi kondisi seperti halnya perbudakan yang ada di pondok pesantren. Padahal bagi orang-orang yang nyantri, bagi orang-orang yang mengalami itu, justru itu adalah satu kebanggaan. Justru kita berlomba-lomba ingin mengukir kebaikan di sebuah pesantren di mana tempat kita menuntut ilmu. Tapi netizen ini mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan semacam itu ialah perbudakan di dunia pesantren. Luar biasa. Dan tuduhan-tuduhan keji di mana menyudutkan tentunya, yang seharusnya kendati pun
memang terindikasi ada satu kelalaian, tidaklah seinstan itu untuk kita ungkap, karena jelas luka itu masih tentu kita rasakan. Bahkan saya katakan berkali-kali, keringat pun belum kering di tubuh, dan darah-darah itu belum pula hilang dari puing-puing bangunan yang runtuh. Tapi mereka menyeret ini semua, bahkan menuntut sang kiai untuk diadili dengan seadil-adilnya. Luar biasa. Bahkan memprovokasi wali santri untuk tidak lagi melanjutkan pendidikan, dan dengan cacian-cacian yang menurut saya tidak relevan dalam hal ini. Nah, sahabat-sahabatku, itulah tentu yang harus kita ketahui secara seksama, bahwa kalau yang kita lihat beberapa hari yang lalu itu adalah musibah yang terjadi secara dohir, akan tetapi isu-isu publik, gonjang-ganjing dunia sosial dan sebagainya, itu ternyata lebih dahsyat dari kejadian yang sudah menimpa daripada pondok pesantren Al-Khazin. Oleh karena itu, satu kata buat kita, tentu bagi mereka, ini bukanlah lahir dari mulut-mulut seorang santri, dan bukanlah berasal dari sumber orang-orang yang pernah mengkaji, mengaji di dunia tatanan kepesantrenan. Akhirnya yang kita saksikan seperti itu. Adapun saat ini mungkin kita melihat bahwa yang mengatakan itu seorang ustadz, bahwa yang berbicara itu seorang kiai yang sudah banyak jam terbangnya. Perhatikan saudara, bahwa kita di dunia pesantren bukan hanya diajarkan dengan teori, bukan hanya kita diajarkan dengan berbagai macam khatamnya kitab, akan tetapi sesungguhnya kita ditempah keilmuan itu baik secara dohir kita untuk mencerdaskan kita untuk menerima materi yang ada, akan tetapi kita eksploitasikan, kita realisasikan ke dalam batiniah kita, sehingga tidak akan mungkin ada hasutan, ada kebencian, ada cacian dan sebagainya. Pahami di situ. Sekalipun ini lahir dari tokoh ulama Nusantara, jelas bahwa saya katakan dia adalah orang yang gagal total dalam memahami konteks keilmuan. Nah, sahabat-sahabatku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mencerdaskan umat. Jangan mudah terhasut, jangan mudah kita ciut bahwa apa yang terjadi di pondok pesantren Al-Khazin ini jelas, satu, bisa kita ambil iktibar pembelajaran. Kedua, kita lebih hati-hati dan waspada untuk kita semua, baik dari kalangan pesantren, sehingga lebih waspada dan hati-hati, tidak dengan kecerobohan. Begitu pula kita dengan segala konsekuensi, siap dengan segala sesuatu itu. Sekalipun beton, sekalipun besi yang kita tanam, kalau Allah itu menghendaki adanya bencana, tetaplah tidak akan bisa menolak hal itu. Oleh karena itu saudara-saudara, mudah-mudahan doa saya, doa kita semua, mudah-mudahan korban yang ada dalam pondok tersebut digolongkan ke dalam hamba Allah yang beruntung, digolongkan ke dalam hamba-hamba Allah yang tergolong ke dalam hamba yang mati syahid. Dan kedua orang tua mereka ialah mendapatkan kebaikan, di mana ini adalah tabungan akhirat yang paling besar, tabungan yang paling beruntung, hingga tidak ada jalan buat kita kecuali kita tawakal kepada Allah dan kita bersabar atas apa ujian yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan memberikan satu manfaat. Dari saya, Amangku Hakim Medsos, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.